Didukung oleh Halo Mbak, selamat siang. Halo Bursa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam Hangout edisi spesial kali ini ya. Saya sedang berada di gedung PNM yang ada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Saya pengen ketemu sama Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani, Bapak Arief Mulyadi. Ruangannya betul di sini ya Mbak ya? Oke, langsung masuk aja, saya udah janjian soalnya. Thank you ya Mbak, mari. Ya, pemirsa di Hangout episode spesial kali ini saya akan berbincang bersama Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani ya. Sudah ada Bapak Arief Mulyadi di samping saya. Apa kabar Pak Arief? Terima kasih saya sudah disempatkan untuk ngobrol-ngobrol dan juga berkunjung ke gedung PNM ini ya. Ruangannya Bapak ini seru sekali, di belakangnya ini ada warung mekar. Iya, biar saya ingat terus Mas. Bahwa ada sekali banyak teman-teman ultra mikro UMKM begitu ya yang memang perlu sekali mendapatkan banyaklah solusi-solusi. Tapi bicara mengenai kontribusi UMKM khususnya yang ultra mikro, ini kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia sangat signifikan. Tapi bicara mengenai pertumbuhannya juga ini seiring dengan challenge-nya ataupun mungkin akses permodalan lah ya. Bagaimana sebetulnya PNM melihat dinamika challenge lah atau mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di ultra mikro, Pak Arief? Ya, kebetulan nih kami baru saja fokus ke ambil di segmen the bottom of pyramid-nya masyarakat Indonesia. The bottom of pyramid-nya masyarakat Indonesia dan the bottom of pyramid-nya pelaku usaha di Indonesia. Dan faktanya di lapangan, para pelaku usaha ultramikro ini justru orang-orang yang tidak punya confident, tidak punya akses untuk bukan hanya sekedar mendapatkan permodalan, tapi untuk melakukan usaha. Jadi dari awal kami gulirkan program kami, jadi yang khusus ultramikro ini kami beri nama program PNM Mekar, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Kami sasar para keluarga prasejahtera dan rentan sejahtera. Yang sejahtera bisa ke bank, bisa ke lembaga keuangan formal lain lah. Kami ambil segmen ini. Nah, menariknya tantangannya adalah justru kami harus membreakthrough mindset mereka bahwa mereka juga bisa berusaha. Mereka juga punya kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan kemampuan produktifnya sehingga bisa membantu ekonomi dan keluarganya dari pendapatan tambahan usaha yang mereka lakukan. Makanya kalau lembaga lain memberi pembiayaan, ditanya bagaimana track record usahanya, kalau di kami malah mau mulai usaha atau sudah usaha mau dia kembangkan, atau pernah usaha terus jatuh, semua masuk dalam sasaran kami. Nah, terakhir rupanya stakeholders dan shareholder ultimate kami, Bapak Presiden tertarik dengan program yang kami lakukan sejak 2016 ini. Beliau terus mendorong sehingga ya alhamdulillah puji syukur sampai hari ini kami telah hadir di 6.018 kecamatan, 432 kabupaten kota, 35 provinsi. Ya representasi Indonesia lah, kalau boleh saya katakan. Selain modal berupa dana, ada modal-modal lain lah. Dan ini kemudian menjadi sebuah value lah yang nampaknya terus dipegang teguh oleh PNM. Apa saja itu, Pak Arief? Ya, tadi saya bilang, ini relate dengan visi dan misi saat kami didirikan. Kami ini didirikan di tengah ekonomi Indonesia yang masih carut-marut, krisis global waktu itu kan, krisis ekonomi global. Kami berdiri 1 Juni 99, yang menjadi hero waktu itu sektor usaha kecil dan menengah. Jadi ini bentuk dari aktualisasi
keberpihakan pemerintah kepada pelaku UKM didirikanlah PNM. Kalau bicara kecil, apalagi mikro, apalagi ultra mikro, itu tidak hanya cukup sekedar modal. Kami mendapatkan tugas untuk memberikan 3 modal, yaitu modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Modal finansial ya lazim seperti bank atau lembaga keuangan berikan untuk modal kerja mereka. Modal intelektual untuk yang bawah supaya mereka bisa sustain usaha. Ini harus kita berikan secara terus-menerus, continue gitu. Yang paling simpel bagaimana memisahkan uang dapur dengan uang usaha. Ini jangan terjadi. Iya, jangan Tercampurkan. belum tuntas usahanya merasa ini untung bisa dipakai buat apa aja itu. Kemudian bagaimana memanage, membuat pencatatan dan sebagainya dari hal-hal yang simpel itu. Sampai ke technical skill bagaimana mereka memperbesar, meningkatkan usahanya. Yang terakhir, modal sosial. Ini adalah akar budaya bangsa kita yang ya terus terang kadang-kadang sudah setengah terlupakan dengan proses modernisasi yang muncul dan terus berlangsung kan di masyarakat kita. Kenapa perlu modal sosial? Kalau mereka usaha sendiri, akan susah untuk survive, akan susah untuk berkompetisi dengan pelaku usaha atau penjual-penjual yang sama. Tapi kalau mereka bisa bersinergi, berkolaborasi, sesama mereka nggak usah jauh-jauh, sesama mereka, ini akan menjadi sebuah guliran ekonomi yang besar. Dan ini bisa jadi ekonomi sirkuler. Mimpi kami di desa gitu, di nasabah kami, dan ini sudah mulai kami coba suntikan itu. Berbagi. Kan ini nasabah kami sekarang ada 14,7 juta nasabah aktif per hari ini. Dari 18,7 juta nasabah yang pernah kami biayai. Kami kelompok-kelompokkan 10-30 orang dalam satu kelompok. Ada 800.000 kelompok. Setiap kelompok itu kalau memungkinkan dan sangat bisa, mereka berbagi. Jangan berkompetisi. Yang satu jualan telur, yang satu processing telurnya. Jadi yang jual makanan berbahan baku telur, beli telurnya dari temannya beli yang jadi dari temannya. Terus semua bergulir. Dan ini ada 800.000 kelompok. Kalau itu terbentuk, ya ini bukan sekedar program pembiayaan, bukan sekedar program pemberdayaan. Mungkin kalau boleh bahasa kami bisa jadi gerakan. Gerakan bagaimana berusaha bersama-sama, tapi saling mengisi. Betul sekali. Satu kesuksesan yang kemudian juga didapat ketika akhirnya pendanaan sudah dilakukan, kemudian juga pembinaan sudah diberikan, melihat tumbuh kembang dari teman-teman ultra mikro itu sangat-sangat membuat berbangga lah ya. Nah, bagaimana sebetulnya? Kadang-kadang saya, bukan cuma saya, ya. Saat ini kami insan PNM ini ada 73.800 yang tadi tersebar di 6.018 kecamatan ini. Kadang-kadang kepengen nangis, pengen senyum, pengen ketawa gitu melihat pertumbuhan mereka dengan berbagai dinamika yang ada. Kalau 6 tahun yang lalu kami ketemu nasabah kami sampai teliti Mas Wiki. Ada penelitian bekerja sama dengan lembaga penelitian universitas. Itu kami sampai teliti di awal-awal program kami ini gulirkan banyak nasabah kami yang cuma punya 1 anduk, dipakai sekeluarga, dicuci 2 minggu sekali. Gitu. Sekarang bisa masing-masing anggota keluarganya punya 1 anduk, itu aja udah sesuatu. Gitu. Nah, balik lagi, jadi memang program ultramikro yang kami gulirkan ini lebih banyak memfasilitasi, mendukung mereka untuk melakukan usaha subsisten. Untuk survive dalam hidup. Kalau makan mungkin buat yang di rural bisa metik, bisa mancing, bisa cari hewan di kebun atau di hutan gitu, hanya untuk sekedar makan.
Tapi kan kebutuhan hidup tidak hanya itu. Betul, banyak Nah, gitu ya. banyak dari saudara-saudara kita yang belum bisa memenuhi itu. Setelah kita berikan permodalan dan mereka melakukan usaha, banyak kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang bisa terpenuhi. Nampaknya ini banyak sekali kisah-kisah nasabah yang menggugah Pak Arief ya. Mungkin kita enaknya bahasnya di ruang monitoring. Kemarin saya sempat lihat di profil dari PNM ini ada sebuah ruangan yang kayaknya menarik untuk kita datangi. Di situ bisa melihat jumlah nasabah dan lain sebagainya. Kita datangi ruangan itu ya Pak ya. Ya. Baik, dan bersama tetap sama kami, saya jeda, kami akan segera kembali. Didukung oleh Iya, Bapak, ini kita sedang ada di dashboard ya. War Room. War Room. Oke, kenapa disampaikan ataupun istilahnya War Room, Pak? Ya, di sini kami monitor seluruh aktivitas kami di seluruh Indonesia, sambil kalau perlu ada strategi-strategi kebijakan yang kami ambil, ini semua berdasarkan data yang ada di sini. Oke. Yang data yang sebelah sini berarti untuk kami sekarang ada 73.780 insan PNM. Yang tadi saya bilang melayani 6.018 kecamatan, 432 kabupaten kota, Mas Wiki. Menariknya apa, Mas Wiki? 62.000 karyawan, hampir 63.000 karyawan, itu usianya di bawah 25 tahun. Jadi Gen Z semua di bawah usia muda 25, semua ya? Betul, di bawah 25 tahun itu ada 36.000, di bawah 20 tahun, mulai 17 tahun, lulus SMA, SMK, itu ada 26.700. Ya, hampir 63.000. Mereka lah yang melayani 800.000 kelompok yang tadi saya cerita, karena grup lending itu. Ini kami monitor setiap hari, 800.000 kelompok itu kalau seminggu berarti kalau sehari ada 200 ribuan kelompok. Contohnya ini, di daerah. Ini daerahnya Mas Wiki bukan nih? Bojongkoneng nih. Agak-agak dekat-dekat juga ya. Ini Okay. contohnya ini. Si account officer-nya namanya Siti Aisyah. Dia hari ini dia bertemu dengan 17 nasabah, namanya kelompok Cihaliwung Atas. Mungkin nama dusunnya mungkin ya. Ada 17 anggota, 17 nasabah. Ini semua tadi tersebar di 6.018 kecamatan, 432 kabupaten kota, dan 35 provinsi. Artinya ini sebagai sebuah sistem monitoring yang betul-betul memonitor ya, tidak hanya kemudian memberikan pendanaan habis itu udah aja gitu ya, ada proses pengembangan diri dari nasabah PNM sendiri. Karena begitu. Kan kami juga harus memastikan mereka terus berusaha. Secara bisnis dia tetap bisa memenuhi kewajibannya ke kami karena ada hasil pendapatannya dia. Secara sosial dan misi pemerintahnya, mereka terus berusaha sehingga terus meningkat kesejahteraannya. Pengendalian ataupun mungkin monitoring soal NPL juga bisa dimonitor di sini ya. Ini terlihat NPL kami di Juni hanya 0,17%. Jadi hampir 0%. Kenapa? Ya salah satu kuncinya ini. Karena setiap minggu berkumpul, ada kontrol sosialnya juga, dan selalu bertemu dengan AO kami. Dan juga ada kedekatan dan juga ada rasa kepemilikan yang tinggi dari nasabah kepada PNM gitu ya. Karena memang ada bondingnya yang terus di setiap minggu bertemu. Lakukan. Jadi kalau kami hitung paling tidak dalam setahun itu kami ada 35 juta pertemuan dengan nasabah. Oke, benefitnya banyak pasti itu untuk nasabah ya Pak ya. Salah satunya adalah untuk melebarkan sayap pemasaran gitu ya. Oke, luar biasa. Ini banyak sekali cerita-cerita inspiratif ataupun mungkin kisah-kisah sukses dari nasabah PNM. Mana yang nampaknya ini paling menggugah Pak Arief lah ceritanya. Mungkin bisa sampaikan Saya yang mana gitu ceritanya? Saya kalau cerita tentang nasabah, Mas Wiki, 2 hari 2 malam nggak cukup. Tapi saya ambil contoh aja yang baru kemarin saya bertemu, saya undang juga ke
sini untuk melihat kita. Itu ada namanya Ibu Libra di Kabupaten Karangasem, di mana di Bali. Dia itu gabung dengan PNM awal 2019. Tadi sendiri dia buat kelompok 30 orang. Sampai hari ini itu sudah 1.200 temannya yang dia ajak gabung dengan PNM Mekar. Kami belum memberikan insentif apapun buat dia. Hanya dorongan membantu temannya aja. 1.200-nya lancar, usahanya pun jalan. Banyak dikawinkan dengan usahanya si Bu Libra. Gimana sih Pak perasaannya melihat efek tular dari nasabah ini ke teman-teman yang lain begitu? Ada satu benih yang kemudian juga ditanamkan lah ya oleh PNM ke salah satu pelaku ultramikro, tapi kemudian ini terus meluas gitu. Itu gimana tuh? Nah, buat kami, buat insan PNM lah yang sekarang ada 73.000 menjadi tantangan buat kami. Harus terus menciptakan ibu-ibu Libra, ibu Suci, ibu Rini yang lain gitu. Supaya ini kan sebetulnya akar budaya bangsa kita, saling tolong-menolong, gotong royong dan sebagainya. Kalau ini sudah masif, meluas, ini menjadi sebuah gerakan yang berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami bisa merealisasikan tagline kami, tumbuh, peduli, menginspirasi. Apa itu tumbuh, peduli, menginspirasi? Nanti saya jelaskan. Oke. Bicara mengenai sering kumpul, saya yakin nih di PNM. Bukan sering kumpul, wajib. Setiap minggu. Oke. Wajib kumpul untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, teman-teman di PNM juga kayaknya wajib melakukan sesuatu yang produktif, tapi di fasilitas di rooftop kayaknya. Ini tempat ngopi juga, terus juga kemudian sambil kerja. Mungkin kita bisa ngobrol nanti kita lihat nanti. Sambil ngopi ya Pak? Boleh. Oke. Mari Pak, kita ke rooftop. Let's go. Didukung oleh Ini kita sedang ada di rooftop PNM ya Pak? Iya. Ini di belakang ada coffee shop? Iya. Enak Ya, banget tadi Pak. kan di dashboard saya udah lihat. Ya. Perlihatkan. 62.000 karyawan kami di bawah usia 25 tahun. Bahkan 27.000 di bawah 20 tahun. Oke, jadi sekalian di sini untuk ngerjain kerjaan sambil suasana sambil yang kerja. santai. Baik. Ngopi ada kafenya. Ini juga udah disediain kopinya Ini juga kopinya. buat Mas. Black coffee. Oke, ini kita sambil ngopi dulu ya. Oke. Ini pemirsa Hangout pasti agak-agak iri nih ngeliat saya ngopi sama Pak Arief. Pak Arief, kita habis dari ruangan dashboard tadi, cerita soal nasabah dan lain sebagainya. Saya yakin apa yang kemudian sudah dilihat oleh PNM terkait dengan semangat dari teman-teman ultramikro ke depan ini juga akan memicu PNM untuk terus menggenjot target ke depan nih. Target ke depan dan juga jangka panjang akan seperti apa Pak Arief? Ya, kalau Pak Presiden kan sudah bolak-balik sampaikan di berbagai forum bahwa beliau berharap, harapannya beliau jadi tugas kan. Beliau berharap di 2024 nasabah PNM Mekar menjadi 20 juta. Itu satu target. Tapi nggak selesai di situ Mas Vicky. Karena angka 20 jutanya sudah tercapai. What next? Kalau nanti terus sudah kita beri pembiayaan 20 juta terus dia balik lagi nggak berusaha. Sia-sia. Karena keberlanjutan usaha adalah PR berikutnya gitu ya, bagaimana memastikan usahanya ini berlanjut. Nah, soal itu gimana tuh Pak? Nah, justru itu tadi saya sudah singgung berapa kali di program PNM Mekar ini kandungan konten rekayasa sosialnya lebih tinggi dari pembiayaan dan pemberdayaannya itu. Tadi dari tiga modal, 2 ini sangat
perlu sangat perlu rekayasa sosial. Dari mulai modal intelektualnya, apalagi modal sosialnya. Kan tadi saya cerita bahwa ini pembiayaannya bentuknya group lending dalam kelompok. Jadi kontribusi peran kelompok ini sangat besar terhadap keberhasilan program. Supaya Ada tumbuhnya kontrol bersama. sosial, mereka saling ingatkan, mereka saling bantu, mereka saling tumbuh bersama-sama seperti itu. Kalau jadi pengusaha ultra mikro melalui pendanaannya PNM ini bekalnya insya Allah lengkap lah ya, dari pendanaan, kemudian juga skill dan juga dari sisi sosialnya gitu ya, siap tempur lah ya gitu. Insya Allah. Makanya ada pertemuan kelompok mingguan yang wajib mereka ikuti dan kegiatannya apa tuh Pak? Jadi dalam PKM itu setiap minggu itu yang pertama dari aspek bisnis kami, pembiayaannya tentunya adalah kesempatan atau media mereka mengangsur kewajiban mereka kepada kami. Angsurannya kami buat mingguan. Tenornya bisa setahun lebih, tapi hanya 50 minggu, 50 kali mengangsur satu. Kedua, jadi media sharing. Bagaimana keberhasilan mereka, bagaimana kesalahan yang mereka lakukan supaya temannya tidak melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana mereka bisa tadi collab dan sinergi antar mereka. Jadi ada nasabah yang ternak ayam, jangan bikin produk yang olahan sama telurnya. Mereka membantu pasokan telur untuk temannya yang berusaha mengolah telurnya. Untuk jadinya mereka beli dari temannya yang mengolah itu. Jadi ekonomi sirkuler. Dan itu kalau terus bergerak antar kelompok terus kita pertemukan, ada sinergi, ada kolaps. Ini jadi gerakan ekonomi di bawah. Betul. Gerakan itu yang kemudian berdampak signifikan lah ya. Berdampak terhadap perekonomian lokal, berdampak terhadap jaminan mereka untuk lanjut terus berusaha. Kan ada kepastian off-taker, ada kepastian saling membeli dan memasok. Dan ini bisa diperluas secara mulai dari kalau itu kelompok ke antar kelompok, antar kecamatan, antar kabupaten, bisa nasional kami. Memperluas jaringan gitu ya. Pemasaran. Baik, oke. Tadi kita sudah ada di ruangan dashboard di segmen sebelumnya adalah salah satu langkah digitalisasi dari PNM. Tapi saya yakin nih ke depannya ataupun mungkin sekarang sudah ada bentuk-bentuk digitalisasi untuk meningkatkan layanan kepada calon nasabah lah. Mungkin Pak Arief bisa sampaikan digitalisasi yang selama ini sudah dilakukan oleh PNM dalam hal layanan ke nasabah? Karena segmen yang kami layani tadi yang saya cerita adalah the bottom of pyramid-nya masyarakat. Kepemilikan gadget aja belum semua, Mas Wiki. Namun ini buat kaminya sendiri untuk ngurusi yang 14,7 per hari ini ada di 6.018 kecamatan. Kalau kaminya tidak berdigitalisasi, repot. Satu. Tapi kami juga tidak kesampingan. Nasabah untuk berkembang pun kita dorong untuk berdigital. Ada yang paling kecil sebagian kita untuk transaksi pembayaran, karena sekarang kami bagian dari holding ultramikro di bawah induknya BRI, sudah mulai kami arahkan cashless. Yang tadinya bayar tunai cukup debit rekening dan sebagainya. Satu. Kemudian yang sudah bisa memperluas usahanya, kita masukkan ke platform-platform digital. Di internal kami ada PNM Digi, tapi kami juga dukung mereka, kami arahkan untuk masuk ke e-commerce yang ada di Indonesia saat ini. Target-target PNM terkait dengan digitalisasi juga terkait dengan hal itu? Termasuk. Kami punya KPI berapa yang bisa kami naikkan masuk ke digitalisasi. Terakhir mengenai harapan dari PNM sendiri soal teman-teman di ultramikro ya dan juga mungkin cita-cita PNM ke depan seperti apa? Cita-cita PNM mungkin cita-cita bangsa dan negeri ini ya. Kami hanya bagian dari anak bangsa, kebetulan dikumpulin di PNM. Pasti adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat gitu.
Ya, saat ini kami sudah bisa membantu mendampingi 14,7 ibu di seluruh Indonesia di 6.018 kecamatan. Tahun depan 20 juta targetnya Bapak Presiden. Mungkin belum semua yang kami sentuh gitu. Tapi kami punya tagline, Mas Weki, bahwa kami harus tumbuh. Jadi PNM-nya harus terus tumbuh, nasabah yang dilayani juga terus tumbuh. Harus peduli, harus ada belief dalam menumbuhkan bisnis dan pemberdayaan kami. Harus beliefnya peduli tadi. Dan yang terakhir, kalau belum semua, yang sudah kami bina bisa menginspirasi buat yang lain. Sehingga inspirasi ini bisa mendorong semua masyarakat Indonesia, terutama yang di bawah, untuk terus maju, meningkatkan sejahteraannya, sehingga bangsa dan negeri ini menjadi sejahtera. Baik, bicara soal inspirasi, semoga semakin banyak inspirasi-inspirasi yang terus ditularkan oleh PNM dan juga inspirasi-inspirasi yang ditularkan oleh teman-teman di Ultramikro kepada masyarakat yang lain supaya menjadi pengusaha Ultramikro yang terus berkembang dan juga mensejahterakan bangsa begitu. Pak Arief, terima kasih sudah diizinkan untuk main-main ngobrol-ngobrol, sangat spesial sekali kesempatan kali ini. Sukses untuk PNM, sehat selalu, sampai jumpa. Dan misalnya demikian perbincangan saya bersama Bapak Arief Mulyadi, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani. Saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Mobil lagi, Pak? Oh, iya. Mantap gila. Didukung oleh